Baik, pada soal kedua, kita akan membahas sebuah program pencarian nilai tertinggi dan terendah pada mata kuliah algoritma struktur data. Nanti si user akan memasukkan berapa banyak jumlah mahasiswanya, kemudian user akan memasukkan nama, kemudian nilainya berapa gitu ya, sampai sebanyak jumlah banyaknya data yang diinput. Kemudian ketika inputnya udah selesai, ketika di enter, maka sistem akan mengeluarkan nilai tertingginya berapa atas nama siapa gitu ya. Begitu juga yang terendah. Jadi untuk soal kedua ini program array ya, array untuk mencari nilai tertinggi dan terendah. Seperti ini ya. Nah, untuk pembuatan program pencarian nilai tertinggi dan terendah itu bisa dilakukan ada dua cara ya. Kita bisa menggunakan tanpa menggunakan function atau dengan function. Nanti saya akan jelaskan kedua-duanya dengan menggunakan function ataupun tanpa function. Oke. Nah, ini saya akan jelaskan sebuah program tanpa menggunakan function ya, seperti ini ya. Jadi di sini saya punya variabel integer n, kemudian saya punya variabel nilai max sama nilai min, kemudian p sama dengan 1. Nah, kemudian saya menggunakan scanner, kemudian saya masukkan berapa banyak jumlah mahasiswanya, kemudian saya tampung ke variabel n ya, di sini ya. Kemudian nilai n inilah yang saya gunakan sebagai array-nya, kapasitas array-nya. Integer, nah ini untuk memasukkan nilai array integer nilainya, kemudian ini untuk memasukkan namanya ke dalam array-nya, misalkan namanya siapa gitu ya, nilainya berapa. Nah ini kode for ini digunakan untuk memasukkan nilainya, nama sama nilainya, namanya siapa, nilainya berapa, disimpan ke dalam array. Nah yang di atas ini dia menyimpan untuk nilai array ke dalam string. Nah kalau yang ini berarti dia memasukkan nilai array, tipenya adalah integer yang di sini. Kalau ini nilainya adalah string ya, namanya siapa. Kita gunakan next line di sini ya, next line. Kemudian kalau yang ini kita gunakan next in. Nilainya berapa? Misalkan 80, 70 gitu ya. Nah, ini digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam array, baik itu integer maupun string ya di sini ya. Jadi namanya string, kemudian kalau nilainya adalah integer. Nah, ini integer nilai, kemudian kalau string itu nama. Nah, ini untuk menginputkan nilainya. Namanya siapa, nilainya berapa gitu ya. Nah, di sini saya set pencarian untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Nah, untuk nilai max sama min, saya set array ke 0, nilai ke 0, itu saya set sebagai nilai max sama nilai min ya. Nah, kemudian di sini saya ada for. Nah ini untuk mencari nilai max, ini untuk mencari nilai min. Nah, kalau ternyata misalkan nilai ini harusnya di set nilainya dari 1, jangan dari 0 ya, dari 1 ya. Karena nilai array dari 0-nya udah di set sebagai nilai max ya. Maka dari sini mulainya harusnya dari 1. Nah, jadi kalau misalkan array indeks ke 1-nya ternyata nilainya lebih besar dari nilai indeks ke 0, maka nilai max sekarang itu berubah menjadi nilai indeks ke i ya. Itu juga dengan min, ternyata misalkan nilainya lebih kecil nih dibandingkan nilai yang sebelumnya, maka dia akan merubah nilainya. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai min sama max. Nah, kalau misalkan udah dapat nilai max sama minnya, di sini kita menampilkan nih nilai tertingginya, tinggal kita panggil nih nilai maxnya berapa. Itu juga dengan nilai terendahnya. Nah, kalau yang kode ini menampilkan nama orangnya, siapa sih yang mendapat nilai tertinggi. Misalkan nilainya 90, ternyata ada 2 orang yang mendapat nilai 10. 290 misalkan ya. Nah, ntar ditampilkan nih di sini. Kalau ini berarti nilai yang terendah. Nah, makanya di sini dia mencarinya nilai ya di sini ya. Jika nilainya misalnya yang tertingginya 90 terdapat pada array keberapa, nah nanti tampilkan namanya siapa gitu ya. Begitu juga dengan nilai terendah. Nah, kalau ini kita menggunakan tanpa function ya. Tapi kalau saya sarankan menggunakan function. Nah, ini kode tanpa function. Nah, kalau menggunakan function seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kalau dengan function ini sebenarnya lebih mudah apabila kita menggunakan banyak kode, function-nya banyak digunakan, sebaiknya gunakan function. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, di sini saya punya function untuk mencari nilai max di sini ya.
integer max, integer t-re ya, t-re, kemudian codingan untuk mencari nilai max-nya dia cari. Nah, kalau misalkan ditemukan, maka return max, berarti nilai max-nya berapa gitu ya. Nah, ini function untuk mencari nilai max. Ininya re, input, ya, masukannya adalah re, kemudian di sini saya set max-nya sebagai t-re ke 0 sebagai nilai max-nya, kemudian di sini dia mencari nilai tertingginya. Nah, apabila sudah ditemukan, maka dia akan return max. Nah, kemudian saya punya function min di sini ya. Function min sama seperti max, cuman bedanya di sini dia lebih kecil ya. Apabila misalkan array selanjutnya ternyata lebih kecil dari nilai min-nya, maka dia akan mengupdate. Mengupdate, maka nilai min sekarang adalah nilai array yang sekarang gitu ya. Kalau misalkan ternyata nilai array sekarangnya ternyata lebih kecil gitu ya dari yang sebelumnya, maka dia akan mengupdate gitu ya. Nah, kemudian dia akan return min. Nah, ini function ini digunakan untuk mencari nilai max dan min. Nah, kalau yang ini dia menampilkan namanya. Siapa-siapa aja sih nama-nama yang mendapat nilai tertinggi dan terendah gitu ya. Saya cukup menggunakan void tampil nama di sini. Di sini ada array untuk menampung nilainya, kemudian namanya, kemudian nilainya. Nilainya bisa minimal, bisa maksimal, tergantung inputannya di sini ya. Dia akan mencari, kalau misalkan ternyata dapat, dia akan menampilkan namanya siapa sih. Di sini untuk menampilkan nilainya, kemudian di sini untuk menampilkan namanya, kemudian di sini nilainya apakah itu nilai maksimum atau minimum ya. Nah, ini untuk yang void ini digunakan untuk menampilkan nama orangnya ya. Nah, setelah saya gunakan function di sini, min, max, dan tampil nama, tinggal saya panggil di atasnya seperti ini. Nah, kalau ini kan sama seperti sebelumnya ya. Ini gunanya untuk memasukkan array-nya ya. Inputan array-nya, nama sama nilainya sama. Nah, cuman bedanya di sini dia lebih ringkas. Nah, lebih ringkas. Tinggal saya panggil aja function-nya. Misalkan kayak seperti ini ya. Nilai tertinggi. Nah, saya panggil nama function-nya apa. Kemudian inputannya apa? Nilai di sini ya. Kenapa nilai? Nilai itu kan adalah array kan. Makanya di sini array-nya nilai di sini. Array nilai dia nyari nilai max-nya berapa, nanti otomatis keluar gitu ya. Begitu juga dengan min ya. Dia akan nyari, dia panggil function min di sini, berarti yang ini ya min. Kemudian akan cari nih nilai minnya berapa gitu ya. Dia akan tampilkan di sini. Nah, kalau yang ini saya cukup buat satu metode ya. Namanya tampil nama, ini juga sama. Cuman yang membedakan ini, yang ini saya memanggilnya adalah max nilai, kalau yang ini saya menggunakan min nilai. Nah, saya gunakannya cuma satu metode, namanya tampil nama ya, tampil nama seperti ini. Nah, bedanya cuma di sini yang saya jelaskan sebelumnya. Bedanya cuma di situ, kodenya lebih singkat kan. Saya buat metode seperti ini ya, saya tinggal panggil aja. Kegunaannya sama, cuman bedanya di sini. Nah, dia akan mencari itu mana yang sama, mana yang sama. Kalau sama, ternyata misalkan nilai max-nya ada 2 orang, nanti akan menampilkan siapa saja sih nilai yang sama tersebut gitu. Ya, coba kita run ya, seperti ini ya. Kita coba. Nah, ini misalkan jumlah mahasiswanya ada 6 misalkan ya. Misalkan nama pertamanya adalah Ricky Afiansyah. Misalkan dia 98 ya, tertinggi nih misalkan. Kemudian Doni atau Dandi misalkan 78. Kemudian Rangga misalkan, Rangga Firdaus misalkan. Firdaus misalnya, misalkan 56. Desi misalkan, Desi Ratnasari. Misalkan Desi Ratnasari 98 juga ya. Kemudian misalkan Wisnu misalkan nilainya 56 juga misalkan ya. Kemudian Toto misalkan 65. Nah, nanti akan keluarnya seperti ini. Nilai tertingginya adalah 98, ada 2 orang, yaitu Ricky Afiansyah dan Desi Ratnasari. Kemudian nilai terendahnya yaitu 56, ada 2 orang, Rangga Firdaus sama Wisnu. Nah, ini. Nah, fungsi ini ya. Yang ini nih fungsi untuk menampilkan nama orangnya siapa saja. Kemudian fungsi ini gunanya untuk menampilkan nilai max-nya ya, max-nya. Kemudian ini untuk min-nya ya. Kemudian ini tinggal panggil aja nih, lebih singkat, lebih simpel ya kodenya ya, seperti ini. Nah, silakan dicoba ya untuk latihan
soal sebelumnya ini ya, silakan dicoba.